Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini aku akan bahas mengenai analisis situasi masalah kesehatan. Analisis situasi masalah kesehatan merupakan salah satu tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen terdiri dari 11 tahapan. Di antaranya itu yang pertama, analisis situasi masalah kesehatan. Kedua yaitu identifikasi masalah. Ketiga yaitu prioritas masalah. Keempat, penentuan tujuan umum atau goals dan tujuan khusus. Yang kelima yaitu penentuan alternatif pemecahan masalah. Keenam, prioritas alternatif pemecahan masalah. Ketujuh, POA dan budgeting. Kedelapan, organizing. Kesembilan, actuating. Kesepuluh, monitoring. Dan yang ke-11 itu adalah evaluasi. Jadi proses manajemen ini saya akan bagi menjadi 11 part berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah saya bacakan tadi. Dan video ini akan menjadi part 1. Mengapa analisis situasi masalah ini penting untuk kita bahas? Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu, silakan nonton video ini. Namun sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman, jangan lupa subscribe channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, teman-teman bisa like. Dan teman-teman juga bisa komen di bawah kira-kira konten apa selanjutnya akan kita bahas. Dan teman-teman juga bisa share ke semua sosial media teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar teman-teman. Pengertian. Definisi analisis situasi adalah analisis situasi untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di suatu kelompok masyarakat tertentu dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut. Keadaan upaya yang sudah dilakukan, bagaimana keadaan sumber daya yang tersedia, apa hasil dan hambatan yang dihadapi, dan hal-hal yang mendukung upaya tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari analisis masalah ini adalah yang pertama itu memahami masalah secara jelas dan spesifik. Kedua yaitu mempermudah menentukan prioritas masalah. Dan ketiga yaitu mempermudah penentuan alternatif pemecahan masalah. Pentingnya pengukuran kebutuhan atau need assessment dan masalah kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu pengukuran kebutuhan dan masalah kesehatan masyarakat penting dalam proses perencanaan karena dapat diidentifikasi masalah kesehatan yang sebenarnya dan bagaimana pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui data dan informasi yang telah terkumpul. Perbedaan pengertian data dan informasi. Data adalah suatu gambaran kejadian yang dapat berupa angka atau kalimat. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah, diberi keterangan dan dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri khususnya sehingga menghasilkan dan menjelaskan tentang kejadian secara lebih spesifik. Pentingnya data dan informasi pada proses manajemen. Data merupakan sumber informasi yang akurat terhadap suatu kejadian kesehatan yang dapat digunakan dalam melakukan perencanaan kesehatan. Oleh karena itu, data dan informasi penting sebab yang pertama itu mengurangi ketidakpastian. Dengan adanya data dan informasi yang akurat, maka ketidakpastian tentang suatu keadaan atau masalah dapat dikurangi. Kedua yaitu mempermudah menentukan skala prioritas. Dengan data dan informasi akan membantu dalam menentukan skala prioritas dari berbagai masalah yang ada. Ketiga yaitu mempermudah menghitung kebutuhan resource atau sumber daya. Dalam proses perencanaan maka diperlukan hitungan kebutuhan resource karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga dengan data dan informasi yang akan diberikan
memberikan gambaran tentang resource yang ada. Berikut yang merupakan contoh data. Misalnya angka kematian ibu yaitu 3,7 atau kita bulatkan menjadi 4 per 100.000. Artinya ini adalah ada 4 orang ibu yang meninggal dari 100.000 ibu. Yang kedua itu contoh datanya itu insiden diare atau angka kejadian diare yaitu 16 orang dari 100.000 orang. Artinya adalah terdapat 16 orang yang mengalami diare dari 1.000 orang. Berikut adalah contoh informasi. Yang pertama yaitu angka kematian ibu di kota Waingapu pada tahun 2001 sebesar 4 dari 100.000 kasus. Kasus tertinggi pada wanita usia 40-50 tahun yaitu sebesar 40% dari seluruh kematian ibu. Contoh informasi yang kedua yaitu angka kejadian diare di kota Melolo pada tahun 2000 sebesar 16 kasus dari 1.000 orang. Insiden ini semakin meningkat pada musim hujan dan terjadi pada sebagian besar anak-anak usia sekolah. Cara mendapatkan data. Berdasarkan cara mendapatkan data, maka dibedakan atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer maksudnya adalah data yang diambil atau diperoleh secara langsung oleh pengambil data. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah memiliki data tersebut. Untuk mendapatkan data primer dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya yang sering digunakan adalah survei cepat atau rapid survey dan penilaian kebutuhan atau need assessment. Sedangkan untuk data sekunder dapat diperoleh pada sarana kesehatan atau instansi yang telah melakukan pengumpulan data secara rutin di unit kerjanya. Seperti data Susenas, laporan kegiatan, profil kesehatan Dinkes, dan Puskesmas. Kemudian yang akan kita bahas yaitu contoh data yang dibutuhkan dalam tahapan analisis situasi masalah kesehatan. Pertama itu data geografis dan data demografis. Misalnya itu keadaan geografisnya, batas wilayah, luas wilayah, jumlah desa binaan, jumlah RT maupun RW. Sedangkan data demografi atau data kependudukan yaitu pertama yang bisa kita lihat adalah jumlah penduduk, penduduk menurut umur dan jenis kelamin, penduduk menurut status perkawinan. Kemudian yaitu data sosioekonomi masyarakat. Bisa kita urutkan berdasarkan penduduk menurut pendidikannya, penduduk menurut mata pencariannya, misalnya nelayan, petani, dan lain-lain. Dan yang kemudian adalah perumahannya. Misalnya perumahannya itu memiliki lantai yang kedap air kah? Apakah memiliki ventilasi? Apakah pencahayaan di rumah tersebut cukup? Jadi dari data tersebut kita bisa lihat mana rumah yang sehat, mana rumah yang belum sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian data sosial ekonomi yang berikutnya adalah sarana perhubungan, yaitu seperti keadaan aspal antara kecamatan atau kabupaten maupun kecamatan atau antar desa. Kemudian data yang sering kita gunakan itu adalah data epidemiologi atau data kesakitan dan kematian. Yang terdiri atas 10 data penyakit terbesar misalnya di puskesmas. Kedua yaitu data angka kematian, ketiga yaitu data angka kesakitan, dan keempat yaitu data program-program kesehatan yang sedang dilaksanakan. Data selanjutnya yang sering digunakan adalah data kebutuhan masyarakat yang terdiri atas data lokakarya bulanan dan tribulanan,
Yang kedua itu data survei need assessment masyarakat. Yang ketiga itu adalah data pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Kemudian yaitu data kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Misalnya data fasilitas kesehatan. Yang pertama, keadaan sarananya. Misalnya seperti puskesmas induk, pustunya, polindes, posyandu, mobil puskesling, sepeda motor atau sepeda, maupun imunisasi kit, polinik set, freezer, bidan kit, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu data kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. B. Keadaan tenaga. Jumlah tenaga terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, perawat gigi, pengelola program, pekarya, jurim, tenaga administrasi. Kemudian yaitu keadaan keuangan misalnya seperti cash flow maupun neraca. Situasi peran serta masyarakat. A. Tingkat perkembangan peran serta masyarakat. Contohnya itu seperti seberapa besar masyarakat yang menjadi kader. Kemudian yang B-nya itu tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan. Misalnya itu datanya seperti seberapa banyak masyarakat yang memiliki jamban maupun sumur yang sesuai dengan standar kesehatan. Berikut adalah contoh kuesioner yang sering kita gunakan dalam pengambilan data. Pertama yaitu identitas responden. Di identitas responden ini kita bisa isi dengan nama, umur, jenis kelamin, suku, pendidikan, bisa juga dengan status pernikahan. Kemudian untuk melihat seberapa besar kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa berikan yaitu teman-teman bisa lihat pada video ini. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman, jika suka pada video ini, teman-teman bisa like. Jangan lupa subscribe channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa komen di bawah kira-kira konten apa selanjutnya akan tetap buat. Dan jangan lupa share ke semua sosial media teman-teman dan nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan aku upload. Terima kasih, bye.